Selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabar semua? Kita doakan supaya semua sehat-sehat bersama dengan keluarga masing-masing. Pada pagi ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita dipertemukan pada pagi ini di dalam ibadah raya kita bersama dengan keluarga masing-masing melalui live streaming. Sebelum kita memulakan ibadah raya kita, mari saya mengajak kita semua berdiri, kita bersatu di dalam doa. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Segala puja syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, di atas kasih setiamu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami selama ini Tuhan, sehingga pada pagi ini kami dapat datang memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami terlebih dahulu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami supaya kami layak datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh acara ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang memimpin kami di dalam pujian pada pagi ini. Baik pembackup singer dan pemain musik Tuhan. Pakai semua mereka Tuhan menjadi alat-Mu pada pagi ini. Dan kami berdoa khusus juga bagi hamba Tuhan yang akan membawa kami di dalam firman Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu secara khusus Tuhan. Engkau mengurapi dia, memakaikan dia. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan mendorong dan menguatkan kami supaya kami semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, jika ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh iblis yang ingin mengganggu suasana ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami hancurkan semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan kami. Jika ada yang di dalam kelemahan tubuh pada saat ini kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi semua. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita bersama keluarga, mari saya mau mengajak kita semua untuk angkat berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bebas menyembah Tuhan pada pagi ini.
Jemaat Tuhan, mari kita angkat berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu, Tuhanku Maha Besar. Sebelumnya kita mendengar daripada firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan yang mengatakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Sebagai makluman untuk kita, siapa yang sudah dibaptis adalah layak mengambil perjamuan Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan, mari kita terlebih dahulu melihat dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga 30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dengan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara orang yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu ini untuk berdiam sejenak. Firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil roti dan makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat cawan kita bersama dan kita minum bersama. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kesempatan untuk kami menjalankan perjamuan Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Kami berdoa agar Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu di mana mereka berada saat ini. Biarlah lawatan Tuhan beserta dengan mereka sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa, biarlah Engkau terus menopang hidup mereka. Engkau terus menguasai diri mereka. Agar apa yang mereka laksanakan pada pagi ini terus mengingatkan akan pengorbanan dan karya Tuhan yang luar biasa atas kayu salib. Terima kasih Tuhan karena kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan pada pagi ini kita ada kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama beribadah pada pagi ini. Sebelum itu mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang padamu pada pagi ini. Kami kembalikan segala pujian syukur kami ke hadirat-Mu, di mana kami merasa kebaikan dan pimpinan pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang hari Minggu yang sudah lalu, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama di tempat ini seperti mana kami ada. Kami berdoa khusus bagi tim pujian kami, maupun pemain musik, penyanyi latar, semua kami yang terlibat di dalam tim pada pagi ini. Tuhan, kami serahkan semua rangkaian ibadah kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh yang ingin mengganggukan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintah keluar, supaya tidak mengganggukan satu daripada antara kami, dalam kami memuji Tuhan maupun dalam kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, sekiranya ada yang datang dengan kelemahan tubuh, yang datang dengan sakit penyakit, jika kehendak-Mu Tuhan tolong sembuhkanlah mereka, beri kekuatan bagi mereka, supaya kami sama-sama menikmati berkat daripada firman Tuhan yang kami kongsikan bersama pada pagi ini. Terima kasih Bapa, tolong dengarkan doa ini. Walaupun tidak sempurna, semua ini kami minta hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari kita terus melihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga yang kelima. Dan daripada ayat pembacaan ini, saya sudah petikkan satu tema yang mengatakan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, mari kita membaca daripada ayat 1 dan kamu mengiringi bacaan saya di dalam apapun salinan yang ada pada kamu. Ayat 1 berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerjaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tema kita pada pagi ini, yaitu tunaikanlah tugas pelayananmu. Mungkin selama ini kita tidak pernah menunaikan tugas pelayanan yang ada pada kita. Dan pada hari ini saya mengajakkan kita, tunaikanlah tugas pelayananmu. Pelajaran daripada firman Tuhan yang kita sudah baca, saya petikkan dua sebab yang ada di sini. Pertama, bersiap sedia memberitakan firman Allah. Yang kedua, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, kita lihat bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita lihat belakangan ini, lama sudah kita mempunyai satu tim ataupun pasukan daripada misi dan penginjilan, tapi tidak pernah ada kuasa yang kita melayani. Dan maka dengan itu kita harus bersiap sedialah memberitakan firman Allah. Surat yang kedua ditulis Paulus kepada Timotius supaya memeliharakanlah imannya kepada Tuhan dan firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada mereka. Jadi maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis surat ini kepada Timotius
supaya ia memeliharakan imannya kepada Tuhan dan firman Tuhan yang dia sudah beritakan kepada mereka yang dia layani. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa yang salah, tegurlah. Sekarang sudah tiba waktunya untuk kita bergerak memberitakan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa yang salah, tegurlah. Kalau saya lihat daripada pengalaman saya, ini satu perkara yang susah sekali kita lakukan. Kalau ada jemaat Tuhan yang di dalam gereja itu orang yang kedudukan tinggi, kalau dia mempunyai satu masalah, itu yang susah sekali untuk kita tegurkan dia. Itu makanya banyak hamba-hamba Tuhan tidak tahan melayani di antara orang yang seperti ini. Bila ramai orang di gereja itu orang yang kedudukan tinggi, mereka tidak sanggup. Jadi maka dengan itu, firman Tuhan mengajarkan kita, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa yang salah, tegurlah. Sekarang sudah tiba waktunya untuk kita bergerak memberitakan Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, berapa lama sudah SIB mempunyai satu program, yaitu misi dan penginjilan. Tapi saya tidak lihat di mana penginjilnya, di mana misionerinya. Sekarang sudah hampir 100 tahun SIB. Tapi tidak pernah saya lihat selain daripada Dayang Amir dan Doris Balang. Saya tidak pernah lihat ada misioneri yang lain. Adapun yang tidak pergi, yang pergi sekejap, ada yang 3 tahun, 5 tahun sudah lari. Dan kalau kita lihat orang Korea, mereka mulai menerima Yesus tahun 1950. Dan sekarang di merata dunia, mereka mempunyai penginjilan, mereka mempunyai misioneri. Tapi SIB dalam Malaysia yang paling banyak pekerja penuh masa, lebih 400. Tapi tidak ada misioneri, tidak ada penginjil di luar negara. Jadi sekarang inilah waktunya kita bergerak untuk memberitakan Injil Kristus. Di beberapa negara di dunia sekarang ini, kita banyak mendengar dan beberapa buah bangunan gereja yang tidak dipakai untuk beribadah. Gereja Amerika banyak yang ditutup, ada yang dijual, yang menjadi tempat supermarket dan sebagainya. Jadi memang sudah disebut dalam Alkitab. Orang yang dulu sekarang menjadi kemudian. Yang di kemudian ini dia menjadi dahulu. Jadi maka dengan itu kita harus bergerak sekarang. Nah, kalau kita mendengar gereja-gereja di negara orang, banyak yang dijual, yang ditutup, yang tidak dipakai untuk beribadah. Ada yang tutup, ada yang dijual. Jadi kalau kita lihat di dalam SIB, pada Mei yang lalu ini, saya baca satu berita. Di sana ditulis BM, stroke SIB, Agape, close, tutup. Apakah dia tutup karena PKP? Tapi saya lihat signboard itu dia cukup tegak. Bukan notis saja. Dia memang dia sudah buat Agape, close, tutup. Jadi maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, banyak gereja-gereja SIB sekarang mulai tidak dipakai lagi. Saya pergi di daerah Seriaman, ada sebuah gereja, sampai dia punya generator, dulu dia orang pakai generator, saya angkat bagi dengan orang Ulu sekarang. Dan tahun 2016, waktu saya di pejabat daerah sekejap, saya pergi melawat
dengan beberapa rombongan pergi di Kenawit. Dan di Negara Macan ada juga satu gereja SIB. Sudah lama tidak dipakai. Dan Bapak itu dia membawa saya pergi lihat itu gereja. Mengapa kamu membiarkan gereja ini begini, kata dia dengan saya. Bukan kita yang membiar, kamu yang membiar, saya bilang sama dia. Kami tidak padai, dia bilang. Kalau kami ada sekolah Alkitab, memang saya bawa kami pergi kebaktian di sini, dia bilang. Sebenarnya saya mau pergi masuk dalam dan melihat. Tapi ada satu barang yang tidak boleh dielakkan sana. Penyengat itu bisa itu. Jadi dia bilang jangan pergi. Nanti saya tunduk itu dulu. Dia bilang baru kita dua pergi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, orang sekarang tidak menerima ajaran sihat lagi. Mereka berpaling kepada dunia. Kalau kita lihat keadaan kita sekarang, ramai orang yang mempunyai handphone. Memang ada Alkitab dalam handphone itu. Firman Tuhan ada dalam handphone. Tapi bukan dia membaca itu firman Tuhan. Banyak masa dia buang untuk lihat perkara-perkara yang lain. Sedikit saja untuk firman Tuhan. Karena sekarang orang tidak dapat menerima ajaran sihat. Mereka berpaling kepada dunia. Maka mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Dari mana mereka mengumpulkan guru-guru? Sikit-sikit kebaktian. Panggil jemput orang dari Indonesia. Tidak cukup pendeta dari Indonesia. Panggil jemput daripada Nigeria. Sanggup. Tetapi mereka jauh sudah lupa dengan SIB. Sebenarnya kita SIB di dalam Malaysia yang paling ramai pastor. Lebih 400. Tapi mereka bukan bosan dengan bukan mereka bosan dengan firman Tuhan. Mereka bosan dengan orang tempatan. Sebenarnya orang tempatan itu tidak juga ada bedanya. Dia kumpul guru dari negara lain, Alkitab itu juga dia bawa. Dia kumpul guru-guru dari Nigeria, Alkitab yang di sini juga dia orang pakai. Jadi inilah tanda mereka sudah bosan untuk mendengar firman Tuhan. Dan lebih-lebih juga mereka bosan dengan orang tempatan. Ya. Saya juga lihat pernah waktu dalam PKR ataupun kebaktian Easter. Tidak kurang dari Indonesia. Padahal pastor di dalam BM, dalam SHB, lebih 400. Tidak pernah dijemput. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka mengumpulkan guru-guru itu untuk memuaskan telinga saja. Keinginan telinga mereka. Karena mereka bosan untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu. Sabarlah menderita. Ini yang kita harus jaga. Harus kuasaikanlah diri kita sendiri. Sabarlah menderita. Apa keadaan pun, kita tetap untuk melayani Tuhan. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya sudah lihat, semenjak saya tahu, saya sudah dengar tentang pelayanan wanita. Tahun 76, saya sendiri ikut dalam PA di SIB Lumut Lawas. Membawa satu surat, satu pucuk surat dengan majelis pusat. Minta supaya kami mengadakan satu persekutuan pemuda-pemudi juga. Banyak soalan, kalau saya cerita memang panjang. Jadi akhirnya mereka bersetuju. Dan sehingga tahun 77, kami mulai satu kelompok pemuda-pemudi daerah Lawas. Dan sampai hari ini. Dan mungkin orang tidak tahu dari mana permulaan ini. Dan kami juga ambil satu penyelaras kami. Karena wanita ada penyelaras. Kami ambil satu penyelaras kami. Yang pertama itulah Pastor Thomas Rabang. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak pelayanan-pelayanan. Tapi apakah mereka sudah tunaikanlah tugas pelayanan mereka?
mereka semua mau mengambil nama jawatan. EJK pelayanan inilah, EJK pelayanan ini. Tapi belum saya merasa, belum saya lihat mereka menunaikanlah tugas pelayanan itu. Jadi maka itu dengan ini Bapak Ibu, saya mau supaya kita berusaha di dalam pelayanan. Nah, untuk penutup, tadi tunaikanlah tugas pelayanan. Sekarang untuk penutup, penuhilah panggilan pelayananmu. Setiap kita yang ada di gereja ini, bukan saja majelis gereja, bukan saja EJK pelayanan-pelayanan yang lain, semua kita mempunyai panggilan sendiri. Itu makanya Alkitab mengatakan, penuhilah panggilan pelayananmu. Apakah kita pernah memenuhi panggilan pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Jadi maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini jika kita dipanggil untuk melayanan di dalam satu pelayanan, penuhilah panggilan itu. Penuhilah panggilan pelayananmu itu. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jangan pilih-pilih tempat, jangan pilih-pilih masa. Kata Ayub dengan istrinya, yang baik saja kamu mau terima dari Tuhan, tapi yang jahat kamu tidak mau terima. Tapi kalau kita sungguh-sungguh pergi melayani, Bapak Ibu Saudara, itulah makanya Paulus mengatakan, penuhilah panggilan pelayananmu. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kuasailah dirimu, sabarlah menderita. Ini yang kebanyakan orang tidak tahan. Tidak sabar dalam menderita. Saya bertemu dua orang hamba Tuhan. Dia ceritakan pelayanan mereka. Ada lagi satu, dia bilang, saya 5 tahun sudah melayani. 5 tempat saya melayani. Bagaimana 1 tahun 1 tempat, 1 tahun 1 tempat. Dia bangga dia, tapi saya diam. 5 tahun 5 tempat pelayanan. Tapi ada yang 2 orang ini. Dia datang, dia bangga. Karena dia tahan dalam menderita. Tapi baru 1 bulan lebih saja. Bukan 1 panggal. Sekurang-kurangnya genaplah 3 tahun kita di dalam sabar menderita itu. Barulah kita cerita bilang kita tahan. Ada satu bapak, waktu dia dalam penginjilan, karena mereka tempat itu makan ubi. Dia bilang, saya tidak pernah makan ubi jadi nasi, kata dia. Tapi apa dibuat? Ini pelayanan. 3 tahun dia makan ubi juga. Itu makanya Paulus mengatakan, penuhilah panggilan pelayananmu. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kuasailah dirimu, sabarlah menderita. Ada amin, saudara? Amin. Nah, firman Tuhan sampai di sini, stay at home. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepadamu, kami menaikkan puja syukur kami kehadirat-Mu, di mana kami sudah merasa berkat firman Tuhan yang kami sudah sampaikan. Tolong jelaskan firman Tuhan ini di dalam setiap pribadi kami. Hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara, dan kami mengundangkan Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi kami, supaya firman Tuhan ini dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Sebentar lagi kami akan keluar dari tempat ini. Tuhan sertaikanlah kami, lindungilah kami, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Tuhan sertaikanlah kami, Tuhan lindungi kami, sampai ke tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tolong dengarkan doa ini. Semua ini kami minta hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat.